Hai teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial membuat ketupat manggis atau ketupat sukuk. Bagi sebagian orang dikenal sebagai ketupat sukuk karena digunakan dalam upacara ritual masyarakat Kaharingan ya. Nah, kita akan langsung mulai tutorialnya. Pertama akan dimasukkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya seperti ini. Kemudian dimasukkan saja dari sini ya. Nah, seperti ini, lalu kita ambil bagian ini. Seperti ini. Kita akan buat dia supaya dia terkunci. Lipat seperti ini, kemudian lipat lagi sebelah sini, kemudian sebelah sini, dan yang terakhir ini akan dimasukkan ke bawah yang berwarna hijau ya, supaya dia bisa terkunci. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah terkunci begini teman-teman ya, kita akan buat kelopak bagian kelopak buah manggis dari sini, kemudian sini, sini, dan sini ya. Kita akan bentuk nanti seperti segitiga ya teman-teman. Jadi ini diputar seperti ini, kemudian diputar seperti ini lagi. Kita akan memasukkannya ke sini ya. Kita akan buat dia berbentuk seperti segitiga. Oke, seperti segitiga. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi bisa terlihat jelas kan teman-teman ya, seperti segitiga. Kemudian kita akan masukkan lagi, buat lagi saya maksud berbentuk segitiga juga ya di sisi sebelah sini. Kita akan buat nah seperti ini ya. Sudah dua, sisa dua lagi kita akan buat lagi terus ya sampai selesai, keempat sisinya selesai. Oke, buat lagi. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, itu kita membuat kelopak luarnya. Nah, manggis ini kan ada kelopak bagian luar dan kelopak bagian dalam ya biasanya. Nah, ini kita sedang membuat kelopak bagian luar. Nah, sudah selesai ya teman-teman, bisa dilihat masing-masing. Nah, mohon maaf kalau terlalu cepat, nanti teman-teman bisa perlambat videonya masing-masing ya, di gadgetnya masing-masing silahkan diperlambat videonya. Nah, setelah seperti ini kita akan masukkan, jadi yang putih akan ke sisi putih, yang ungu akan ke sisi ungu sebelah sini, kemudian yang hijau akan ke sisi hijau, begitu juga yang biru akan ke sisi biru. Ini akan membentuk kelopak bagian dalam. Jadi ini lurus saja kita masukkan, nanti lurus seperti ini ya, dia akan membentuk kuncup teman-teman akan lihat ya. Jadi kita akan masukkan ini seperti ini ya, ini lurus saja, helaiannya lurus saja.
tidak dilipat-lipat atau tidak diputar-putar, dia akan dengan sendirinya membentuk kuncup berbentuk segitiga nanti ya. Nah seperti ini ya. Nah, jadi bisa dibentuk oleh teman-teman, ukurannya segimana terserah ya, bagaimana baik dan bagusnya saja tergantung teman-teman. Selanjutnya saya akan masukkan warna biru. Nah, sudah terlihat ya, ada 2 buah kuncupnya ya. Seberapa besar kuncupnya itu terserah teman-teman, tapi akan lebih baik kalau disamakan bentuknya besarnya ya. Itu sebabnya helaian daun kita, helaian ini kertas, dan hal ini saya pakai kertas. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman pakai misalnya daun kelapa, itu daunnya harus sama besar ya, jadi terlihat bagus seperti itu. Nah ini kita buat lagi ya. Nah terlihat cantik kan ya, terlihat cantik ya. Nah, ini kuncupnya ukurannya kurang lebih sama. Jadi setelah ini sama, ukuran kuncupnya sama, kita bisa tarik ini yang bagian bawahnya, ini kita tarik ya, dia bisa agak kencang. Nah bagian bawah ini yang akan mengencangkan dia ya, nih helaian bawah. Jadi yang perlu dikencangkan itu adalah helaian bagian bawahnya ya. Nah ini kita bisa lihat kuncupnya cantik sekali ya. Nah ini saya akan tahan ya teman-teman, supaya kuncupnya, saya mau membentuk kuncupnya dulu supaya sama ukurannya. Jadi saya akan tahan kuncupnya. Saya tarik, ini kuncupnya itu adalah tali yang paling atas ya, untuk kuncup tengah. Nah untuk bagian sini itu ditarik di bagian bawah. Nah terlihat kan ya, dia menarik, kita tarik dia supaya kencang. Nah setelah kuncup kita rasa cukup, kita bisa menariknya dari sebelah sini ya. Kemudian supaya kuncupnya tadi tidak berubah ukurannya, kita bisa kunci di bagian sini. Saya bilang kunci saja ya, supaya jelas, karena pengunci atau penahan bagian sini ya. Nah, jadi teman-teman lihat ya, maka yang akan digunakan itu caranya adalah, sebentar ya, saya mau memastikan ukuran kuncupnya sama. Oke, jadi untuk memastikan tadi dia terkunci, kita akan kunci bagian bawah sini lagi, sama seperti yang tadi juga, polanya sama ya. Silahkan dilihat, diperhatikan. Kita akan lipat yang paling bawah, sisi bawah seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, lalu yang bagian putih ini sama seperti sebelumnya ya. Yang terakhir itu akan jadi penguncinya. Bentar, masukkan. Nah maka jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat, kita cek apakah kuncupnya sama. Oke, kuncup yang ini agak tertarik ya, saya urai sedikit. Kuncup bagian yang warna hijau tertarik terlalu banyak. Saya sengaja mau membuat supaya kuncupnya sama besar ya. Sudah ya, sudah sama besar. Oke. Nah ini sudah ya, sudah sama besar dan rapi. Nah, selanjutnya ini bagian yang cukup krusial sebenarnya ya, karena ini penting sekali. Karena kalau di langkah ini kita salah, maka kita tidak bisa melanjutkan pada langkah selanjutnya ya. Silahkan diperhatikan dulu,
karena ini bagian yang paling krusial. Kita akan membuat dia bersilang seperti ini. Kemudian kita ambil sebelah sini, lalu kita ambil sebelah sini juga ya. Nah, jadi seperti ini bersilangan ya. Kemudian yang berwarna putih lagi ya. Selanjutnya yang berwarna ungu di sini. Nah, jadi dia seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita akan tarik. Putih ini kita akan masukkan di sini, silang ya. Ya, oke, saya sambil menahan ya kertasnya ya. Nah, kemudian kita mengambil yang warna biru yang sejajar dengan yang warna putih tadi ya. Oke, ini akan berlawanan arah dengan yang berwarna putih, jadi dia akan menimpa ke sini ya. Nah, seperti ini. Di sebelah sini dia akan menimpa yang berwarna ungu, tapi dia akan ya di bagian bawah. Jadi mereka berdua akan bersilangan seperti ini ya. Oke, kalau kita menganyamnya dengan benar, maka dia tidak akan lepas ya. Nah, kemudian warna ungu yang di sebelah yang berwarna putih ini tadi, ini akan kita anyam juga. Ini polanya sama dengan yang berwarna putih ini. Tadi akan ada di sini ya, seperti ini. Ya. Oke, dia ada di sebelah sini. Nah, jadi sama ya. Pola yang berwarna putih dan berwarna ungu, mereka akan sama di sebelah kanan tadi. Polanya sama. Nah, begitu juga yang berwarna hijau ini, polanya akan sama dengan yang berwarna biru. Kita masukkan seperti ini ya. Dia tidak akan lepas kalau memang kita benar saat memasukkannya ya. Urutannya sama, dia tidak akan lepas. Jadi seperti ini, polanya akan seperti ini ya. Nah, ini sudah benar ya polanya. Oke. Nah, mari kita lihat sisi sebelah sini. Nah, setelah jadi dia akan seperti ini ya. Kita lihat seperti ini. Nah, saya tarik sedikit supaya agak kencang, dia tidak lepas ya. Oke, saya tarik sedikit. Jadi seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, dari pojok ini kita akan masukkan ke sini. Ini kita akan masukkan lagi. Oh, maaf, ini repot ya, katanya tergulung-gulung. Enggak pakai daun kelapa supaya teman-teman bisa jelas melihatnya. Melangkahi dua-dua ya. Nah, kalau dia sudah tepat, dia akan berbentuk seperti ini ya. Nah, kemudian ini kan ada bagian bawah 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini akan melawan arah. Kalau tadi kita bergerak ke arah kanan, sekarang kita bergerak ke arah kiri. Jadi ini sama, melangkahi 2 juga. 1, 2. Kita akan memasukkan pada bagian yang ketiga.
saja, sama ya, 1, 2, kita masukkan pada bagian yang ketiga. Kalau teman-teman merasa videonya terlalu cepat, silahkan diperlambat ya. Nah, kemudian kita akan ambil bagian yang berwarna biru. 1, 2, seperti tadi juga ya, 3 juga ya. Masukkan dia pada bagian sini. Ini tadi tidak boleh dimasukkan di bagian bawahnya, terus ada di bagian atas ya. Nah, kita akan masukkan yang terakhir, yaitu yang berwarna putih. Ini bagian ini juga tidak boleh berada di bawah bagian hijau, maka warna putih akan melewati mereka berdua lewat sini ya. Nah, tadi terhitung dari sini ya, yang pertama ini satu, kemudian 2, ini yang ketiga. Jadi kita masukkan di sini. Sudah selesai ya teman-teman. Jadi seperti ini bentuknya. Ini tinggal dikencangkan. Jadi dia benar kalau antara satu ini dan satu ini ketemu ya. Itu berarti jalanannya benar. Nah, ini bisa kita tarik pelan-pelan, tarik sedikit-sedikit ya. Bisa kita kencangkan supaya terbentuk pola dari buah manggisnya lebih kuat seperti itu. Bisa tarik dari sini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah bagus ya. Sudah bagus. Kita akan buat lebih rapi lagi ya, tarik supaya dia rapi. Karena buahnya akan terlihat bagus karena rapi. Oke, maaf ya kalau pencahayaannya agak kurang bagus. Semoga teman-teman bisa menonton dengan jelas. Seperti ini. Nah, saya biasanya kelebihan dari ini saya tidak memotong, tapi saya masukkan terutama bagian ini karena nanti akan dimasukkan ke dalam. Tidak masalah, ada banyak kelebihannya seperti ini. Kalau teman-teman suka banyak terurai seperti ini tidak apa-apa, tidak harus dipotong. Tidak apa-apa, kalau saya lebih suka memasukkan sehingga ini rapi ya. Saya pribadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya preferensi yang lain tidak jadi masalah. Tidak ada yang mengharuskan bahwa harus misalkan dimasukkan ke dalam. Boleh dipotong? Tidak boleh, silahkan. Kalau mau dipotong silahkan. Kalau saya lebih suka tidak dipotong ya. Itu seperti yang saya bilang, itu preferensi pribadi, boleh dipotong boleh tidak. Saya lebih suka kelebihan dari lembar kertasnya atau daun-daunnya biasanya saya masukkan di dalam. Lalu yang bagian luar ini saya akan masukkan seperti ini supaya apa? Bagi saya hanya agar bisa memperkokoh jalinan. Nah, seperti ini. Jadi biasanya saya lebih suka dibuat seperti ini. Sampai mana sebenarnya ini terserah. Seperti yang saya bilang, karena ini preferensi pribadi. Biasanya kalau saya sampai di tengah bagian bawah saja ya, karena ini biasanya digunakan untuk ritual. Itu biasanya diisi beras. Bagaimana cara mengisi berasnya? Dari sisi sini ya, terbuka sini.
bisa dibuka sedikit, jadi berasnya bisa dimasukkan di situ sedikit demi sedikit ya. Ini saya masukkan lagi kelebihan. Apa sih yang dimaksud ketupat sukup? Ini sukup itu cukup ya kalau dalam bahasa Dayak. Jadi sejauh yang saya tahu itu artinya jika ada kekurangan dalam hal yang dilakukan atau kekurangan dalam sarana prasarana ritualnya, diharapkan dengan itu bisa mencukupi segala kekurangan yang ada. Juga doanya semoga hidup dari orang-orang yang melaksanakan ritual itu bisa berkecukupan ya. Ini taruh di sini ya. Ini bisa seperti ini ya. Sampai selesai. Biasanya seperti itu. Silahkan. Ini seperti yang saya bilang tadi, preferensi pribadi ya. Saya secara pribadi kalau membuat itu seperti ini, jadi tidak bilang ini satu-satunya cara membuatnya atau yang paling benar seperti itu ya. Jadi ini preferensi saya pribadi, saya lebih suka membuatnya dengan cara seperti ini. Itu sudah hampir selesai ya. Masukkan di sini. Ini yang terakhir ya. Jadi sudah selesai ya. Nah, bisa dilihat ini sama ya besarnya, cantik kan ya. Silahkan yang mau mencoba. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.